Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, bantulah kami, umat Kristiani, untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman digital seperti sekarang ini, orang sulit membedakan kebenaran sejati dengan kebenaran semu. Sosial media mampu menampilkan apa yang sebetulnya tidak benar menjadi seakan-akan benar. Orang sibuk membuat pencitraan. Penampilan mereka di sosial media sama sekali berbeda dengan kehidupan mereka di dunia nyata. Maka dunia pencitraan adalah dunia fantasi, dunia yang semu
yang penuh dengan kepalsuan. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata model-model pencitraan seperti itu sudah ada pada zaman Yesus. Dalam bacaan Injil hari Rabu Abu ini, Yesus menangkap gelagat orang-orang munafik dalam menjalankan ajaran-ajaran keagamaan. Mereka melakukan kewajiban agama agar dilihat orang, yakni ketika memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Yesus menegur mereka, sekaligus mengajar kita murid-muridnya agar tidak berbuat seperti itu. Kemunafikan haruslah dihindari. Saudara-saudariku yang terkasih, Rabu Abu merupakan langkah awal kita dalam menjalani masa Prapaskah, yakni masa pantang dan puasa. Abu yang kita terima mengingatkan pada hakikat asli kita. Ingatlah, engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Masa Prapaskah merupakan kesempatan untuk berefleksi dan mengevaluasi diri, untuk tampil jujur di hadapan Allah dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Yang Allah minta adalah kejujuran dan bukan pencitraan. Yesus sudah sejak awal mengingatkan para murid untuk menjauhi kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang utama dalam hidup ini bukanlah penampilan luar yang memang selalu terlihat, melainkan kedewasaan dan kualitas hidup. Untuk itu Allah hendaknya menjadi dasar dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Semangat untuk mencari nama, dukungan, perhatian, dan pujian hendaknya kita singkirkan. Sebab keberhasilan bukan melulu berasal dari kemampuan dan prestasi manusiawi. Ada tangan Allah yang turut bekerja di dalamnya. Tuhan sungguh menyelenggarakan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menepis kepentingan pribadi yang tersembunyi dari setiap perbuatan baik memang bukan perkara mudah. Sebab pengakuan, penghargaan, dan pujian merupakan godaan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, semangat untuk bersikap tulus dan jujur meski kita pegang dengan teguh. Ketulusan dan kejujuran hendaknya mendasari setiap perbuatan kita. Kita diundang untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Allah telah terlebih dahulu berbuat baik terhadap kita. Kini saatnya kita berbuat baik kepada sesama. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk membangun relasi yang tulus dan jujur. Tidak hanya dengan Engkau, tetapi juga dengan sesama. Jauhkanlah dari kami keinginan untuk melakukan pencitraan diri yang penuh kepalsuan. Semoga kami melakukan segala perbuatan yang baik hanya untuk memuliakan nama-Mu.
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.